harus ganti HP. Mau beli apartemen juga. Aku harus punya papi-papi kalau kayak gini. Gimana ya dapat papi-papi? HP baru, tas branded, ih. Gila keren banget. Peluang banyak kalau ini. Gak jadi. Lah, bentar dong, Pi. Ini ada tas branded baru. Nanti bisa dapat sesuatu dari aku. Apa? Gimana, Sapi Pi? saya 34 belum tak makan nih. Bisa dijual, Pi. Beli tas branded, apartemen. Yang lain saja. Nanti dapat sesuatu deh, Pi. Dapat sesuatu demi tas branded. Itu yang pakai jas, pakai dasi itu loh banyak. Lalu saya ini kan sapinya papi banyak. Banyak tapi bukan untuk ini. Nggak apa-apa, Pi. Nanti dapat sesuatu dari aku. Kok kayaknya lain sih? Nggak apa-apa, Pi. Apa nggak tahu kalau hal seperti itu bisa menimbulkan efek? Yang nggak tahu. Gini saja. Soal sapi saya yang 34 dijual. No. Ya terus gimana? Maksud saya itu tetap tak openi. Kalau kamu minta sodako, tak sodakoi. Tapi aku tidak mau hubungan lagi hal-hal yang tidak kita inginkan atau hal-hal yang bisa menimbulkan efek kayak gini. Emang bahayanya apa sih? Banyak tuh. Apa? Saya ada penyakit yang til penyakit. Emang tahu ada dari sumbernya? Saya sudah janjian. Sama siapa? Dengan kepala puskesmas yang di situ itu. Yaudah kita harus temuin nih. Nanti tak tunjukkan. Kamu boleh tanya. Bahayanya hubungan yang tidak senonoh tanpa ya udah buktiin sekarang aja. Ya buktiin sekarang ke maksudnya sumbernya ke puskesmasnya. Iya. Susu ae tinggal dibuktiin. Oh, aku dhewe wis kudu ngene kok. Tuh kan. Kita langsung kok. Oke, boleh. Budal. Oke. Pelan-pelan. Di sini banyak yang sakit. Jadi langkahnya jangan sampai bunyi, sangat mengganggu. Kita harus pelan-pelan ini. Pelan-pelan, Pi. Sepi. Oh ini tuh puskesmasnya. Kita boleh masuk ke sini nah. Ini juga ada petugas khusus yang akan menyambut setiap tamu yang datang. Bagus loh. Bagus. Ini puskesmas zaman saiki apa adanya puskesmas tahun 54 loh. Iya, Pi. Saya mau menyuntikkan belum ya? Beda. Saya ketemu dengan ibu kepala puskesmasnya. Bu Desi. Ada loh. Ada. Siapa namanya? Ada janjian belum? Desi. Oke. Saya tunggu di sini apa saya boleh ketemu di sana? Gitu. Kita langsung saja menghadap beliau. Cek semuanya menjadi cepat dan semuanya. Monggo. Mengikuti. Ini yang namanya Dokter Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Senang sekali bisa ketemu Ibu. Alhamdulillah. Kok mau puskesmas segede ini kira-kira pelayanannya apa aja, Bu? Apa aja? Pelayanan yang kita di sini tuh banyak banget. Kalau pengen tahu nanti saya jelaskan ya. Banyak sekali pelayanannya. Ya, Bu? Banyak juga. Alhamdulillah lengkap fasilitas ada di sini. Mulai nyuntik pucuke jempolan sampai nyuntik pucuke kepala bisa semua. Alhamdulillah bisa. Nah, kalau begitu saya dengan Neng Zelin bisa diajak jalan-jalan Ibu. Tentu aja bisa, Bapak. Monggo. Bisa takon macem-macem di dalam. Benar. Mulai dhisik numpak pesawat talenan kawat tetap jaga untuk semangat sehat. Udah. Kita kembali lagi untuk semangat sehat. Kon tutup mau takut apa ae.
Diva, fasilitasnya itu apa aja di puskesmas ini? Iya, jadi gini Mbak. Jadi Puskesmas Jagir itu kita punya pelayanan rawat jalan, kita punya pelayanan rawat inap, terus kita punya UGD. Oh, lengkap juga. Lengkap, iya. Itu setiap kegunaannya gimana tuh? Iya, Dok? jadi ada UGD-nya juga. Iya, jadi kalau rawat jalan itu kita punya pelayanan poli umum. Terus kita juga ada pelayanan untuk gigi. Jadi kalau sakit gigi, monggo Bisa ke sini. datang ke puskesmas. Bisa. Terus kita juga punya poli kesehatan ibu dan anak. Jadi misalnya mau periksa hamil, mau imunisasi, monggo. Dan tidak kalah pentingnya, kami punya poli batra sama psikolog. Wah, itu Wah, yang ini yang penting paling beda itu nih. nanti Iya. kita akan kunjungi dan kita akan saksikan seperti apa penggunaannya. Iya, monggo. Kemudian ada satu lagi, puskesmas sebegini gowedenya, segini bagus dan lengkapnya itu Iya. yang dilayani siapa Siapa saja? Apa hanya yang menengah ke atas, yang duit-duit, Waduh, yang enggak yang toh, melayu-melayu, Pak. yang melayu-melayu, Enggak toh, mudah-mudah Cak. gak bawa duit, gak dilayani. Kinten-kinten bagaimana? Iya, jadi Puskesmas Jagir ini melayani semua kalangan dari bawah mulai bayi sampai lansia. Gak dilihat nih, Nggak bawa duit dilihat, apa iya, Jadi adil nih, semua Cak. adil. Jadi Adil. siapapun boleh kesini memakai layanan yang ada di kami. ini Boleh. aku ingin loh neng sa Indonesia itu puskesmas koyo ngene kabeh. Jadi ojo didelok klambine apik, klambine suwe. Iya, semua boleh kesini. Siapapun tanpa pandang bulu. Iya. Siapapun boleh Wes kesini. adil, lengkap, kurang apa mana? Iya. Terus mungkin ya, mungkin perlu saya informasikan di sini kan kita kan punya rawat inap. Rawat inap kita Iya. itu salah satu rawat inap yang berbeda dengan puskesmas lain di Surabaya. Bedanya apa? Gini, kalau puskesmas lain itu punya rawat inap umum. Ya. Terus rawat inap persalinan yang melayani yang mau bersalin. Oh, ya. Nah, kami punya satu-satunya rawat inap yang berbeda dengan Puskesmas 63 di Surabaya. Kami punya rawat inap BBLR namanya. Apa itu? Aduh, sobat saya di rumah nggak tahu. Nggak tahu ya, jadi rawat inap BBLR itu rawat inap yang merawat bayi yang lahir yang berat badannya rendah. Jadi di bawah 2 Standarnya kilo. biasanya kan Bayi lahir ini Bayi berapa? lahir kan Bu, normal standarnya? biasanya kan di Normalnya atas berapa 27,5 di atas kilo? 3 kilo. iya. Kami bisa merawat yang di bawah antara 1,5 sampai 2 kilo. Bisa kami rawat asalkan saya memang. pengen keplok kalau begitu Iya, ya, terima bagus kasih. sekali. Saking lengkapnya ya, dan luar Iya. biasa puskesmas ini. Iya. Bu, ada enggak tempat yang menginap yang khusus misalnya setiap jam 8 ketok-ketokan sego pecel gitu. Ada enggak yang mau di Beda fungsi, Cak. Beda Pak, Itu bukan beda, penyakit ya? bukan penyakit, Nah, itu itu panjang lapar itu keluhan artinya. namanya. Iya, begitu. kemudian Nah, tenaga medisnya. Nah, Ini penting. jadi kami ini karena puskesmas rawat inap 24 jam dan UGD juga, jadi memang gendut jadinya pegawainya. Tenaga medis. Tenaganya ya, bukan badannya. Bukan badannya. Badannya kan langsing kan, Mbak? Jenengan muni gendut kabeh delok wetengku gak penak aku. Jadi Langsung tersinggir loh, Bu. totalnya ada 80. 80. Nah, untuk dokternya kami punya 7 dokter. Jadi alhamdulillah jadi bisa melayani semua pelayanan yang ada di sini. Nyun sewu, puskesmas itu apa ada tingkatan ya? Kelas A, kelas B, kelas C, kelas Atau apa sama lagi? rata semua Atau tuh, Dok? sama seperti Sama saja, hanya dibedakan puskesmas rawat jalan dan rawat inap. Kalau ini termasuk puskesmas rawat inap. Nah, dokter giginya kami punya ada 4 dokter gigi. Iya. Jadi alhamdulillah juga banyak. Jadi bisa melayani semua kalau punya sakit 4 gigi. ya? Iya, ada 4. Hati-hati, untukmu aja mau cedek lah. Kalau pasien cok dicat gitu. Cepet satu-satu gitu ya. Kayak gitu ya. Dan itu hebat Alhamdulillah. sekali. Iya. Nanti saya ada hal khusus yang ingin saya tanyakan Oke, monggo. tentang apa ya jenenge? Fenomena. Aduh, fenomena apa itu, Pak? Fenomena. Lagi viral kayaknya, Cak ya. Apa itu lagi Lagi viral itu? banyak yang Jangan suka ini. nanti kita tanyakan khusus kalau Ibu sudah menghadapkan saya kepada ahlinya saja. Iya, boleh, monggo, Gitu. boleh. Monggo saya mau diajak keliling kemana lagi. Ayo, monggo kita keliling lagi. Monggo. Itu ya, kita ke sana nih. Yuk, monggo kita ke sana. Kita mau diajak kemana lagi nih?
Saya mau ngajak ke Poli Gigi. Ini Poli Gigi. Pengobatan khusus gigi. Iya, kebetulan di tempat kami itu ada laboratorium gigi. Satu-satunya di antara 63 puskesmas. Wah. Nah, bisa bikin gigi palsu, Pak. Nah, itu Neng, istimewanya itu. Makanya kalau kita di dalam kok saja ono sing cocok, ojo kesuwen. Di tuku, Pak. Tapi hati-hati loh, Cak, untune kok dicabut. Yo iku ngrani ora katutupi. Kita masuk. Ayo, monggo. Ayo, monggo kita masuk. Waduh, lengkapnya. Gimana Nah, iki kira-kira? Sok wong empuk ditemek yo. Aja demek-demek Cak, larang iki. Kok gak sok ganti. Nah, ini namanya apa? Seperti ini. Iya, jadi ini namanya dental unit, Pak. Jadi ini alatnya canggih. Alhamdulillah kita Canggih punya. apa tuh, Dok? Fungsinya Jadi, apa aja? Alat ini bisa mulai awal kita untuk cabut gigi, untuk merawat gigi. Jadi kalau giginya berlubang bisa dirawat di sini. Bisa langsung dirawat di puskesmas. Sentolopi begitu langsung nyedot gitu. Wah, Loh, iya bisa sedot. Ada alat sedotnya juga. Ada lengkap alatnya. banget loh, Cak. Lengkap. Hati-hati untuk nih, Cak. Iya. Mulane gak wani cedak-cedak sekut. Nanti kalau sudah diperiksa sama dokter giginya, terus perlu perawatan lebih lanjut atau pembuatan gigi palsu, kami punya lab gigi. Jadi nanti bikin gigi palsu di sini juga. Berarti sudah lengkap ya, Dok, untuk keperluan giginya? Iya, sudah lengkap di Berarti sini. kalau untuk masalah mulut yang kecil bisa datang ke puskesmas tanpa ke rumah sakit. Masalah Iya. mulut kecil saja enggak mulut. Beda, Iki Cak. wong atau mencok Mesti masalah. pada no sampai iki. Jadi pasiennya mulai bayi di sini sampai lansia juga kita terima. Nuwun sewu. Ya. Dengan alat secanggih ini. Ya. Ini betul-betul dimanfaatkan untuk pasien mau datang ke sini apa malah sungkan? Alhamdulillah malah banyak yang datang, Pak. Jadi mereka nggak perlu ke rumah sakit keluar untuk bikin gigi palsu. Cukup di sini aja ketemu dokternya, terus diperiksa, terus kemudian oh ini perlu gigi palsu, langsung di sini. Jadi one stop shopping. One stop. Selamat itu iya, ya. Kira-kira lengkap. sehari berapa tuh, Dok, pasien yang datang ke puskesmas? Satu hari rata-rata 30 sampai 50 lah. Waduh, Apalagi banyak kalau juga Senin. ternyata sahabat sehat. Kalau Senin itu bisa sampai 60 70. Betul. Kalau Iya. Senin itu memang wayai cekot-cekot tuh. Iya. Nanti Sabtu Hari Minggu pertama. ada pendus, Senin cekot-cekot Iya. meneh. Jadi bisa sampai 70. Tapi alhamdulillah kan dokternya ada 4 dokter giginya. Jadi walaupun pasiennya banyak, cepat pelayanannya. Jadi tidak usah menunggu. Stop, saya kira cukup, sesuk balik meneh. Kayak lampu Enggak nih, perlu. Itu kan coy. lampu Stop, di stop, jalan kan, stop. Pak? Soalnya saya ngakei pasien nih. Stop, besok lagi balik kalau nang dukun pijet Wah, loh. iya, biasanya seperti itu ya, Cak ya. Kalau di sini enggak, karena dokternya Jadi? banyak. Iya. Terus alhamdulillah karena kita lengkap, jadi pasien yang dari luar wilayah kerja kami juga ke sini, Pak, jadinya. Sesek, ini puskesmas wilayahnya mana saja? Jadi wilayah kita itu, Puskesmas Jagir itu ada di Kecamatan Wonokromo. Oke. Wilayah Kecamatan kami Wonokromo. itu membawahi 3 kelurahan. Kelurahan Jagir, Darmo, dan Sawung Galing. Jagir, Darmo dan Sawung Galing. Tapi bisa juga melayani pasien-pasien yang Dari luar jauh kecamatan itu. wilayah Iya, mereka mungkin senang dengan pelayanan di sini, mereka datang ke sini untuk berobat di sini. Karena lengkap itu tadi ya, Dok, Iya. ya. Terus mungkin perlu informasi juga. Ya. Kita itu selain Puskesmas Jagir, kita punya Puskesmas Pembantu namanya, Pak. Jadi jadi duduk ngomong iya, membantu ya. ada. Jadi wakilnya, cabangnya Puskesmas, istilahnya Puskesmas Jagir itu ada di Sawung Galing. Berarti sudah sebesar ini tapi tetap punya Ada puskesmas Puskesmas Pembantu. Jadi bagi yang masyarakat yang rumahnya jauh dari sini, mereka bisa datang ke puskesmas itu. Di situ juga ada dokter gigi lengkap juga sama seperti ini. Kalau nanti di puskesmas pembantu tidak bisa diatasi, kemudian dibawa ke pusatnya sini. Iya, betul. Tapi di sana pelayanan sama dengan di sini. Gitu ya? Iya, cuma kalau di sana nggak bisa, kita bawa ke Berarti sini. bedanya hanya fasilitasnya yang sedikit. Iya, betul. Daripada di sini ya, Dok. Iya, Ternyata bayangan betul. kita ini sudah agak beda. Gimana? Kita kadang membayangkan puskesmas ini ya pokoknya teko disuntik kayak pil balik. Ternyata sudah seheboh. Iya, dan Gue sebesar dan selengkap ini, Cak, Iya, ternyata. alhamdulillah.
berguna buat masyarakat. Ibu, satu hal yang mungkin menjadi catatan khusus untuk ini yang poli gigi ini. Apa yang Ibu sebetulnya ingin kehendaki pasien yang akan masuk di poli gigi? Sebetulnya saya lebih senang kalau pasien itu lebih sedikit, Pak. Berarti mereka pencegahannya lebih bagus. Karena Lebih banyak kita yang kan sehat harus ya berarti, preventif, promotif itu diutamakan. Mulane sesuk gak usah ngomong Iya. tanggomu. Apa, Enak Cak? puskesmas kene iku lengkap ngono. Iso wong sak kecamatan teko kabeh lak buwe Iya, jadi Tambah ngawur, Cak. Tahan-tahan loro niku. Kalau pola hidup sehatnya bagus, Ya. otomatis kan sehat. Ya. Jadi nggak perlu berobat. kita akan lanjutkan lagi ke tempat yang lain yang lebih istimewa. Monggo. Ojo nang ndi wong, tetap semangat. Semangat sehat. Lah ini puskesmas kok ada bandulan, ada dolanan Iya. anak-anak, apa juga Cek buka kape yo, Cak. paut apa? Enggak, memang ini sarana kita berikan untuk ibu-ibu yang punya balita yang mau bermain di sini. Biar anak-anaknya lebih ceria, lebih tenang ya, Bu. Iya, biar Ngono mereka iku, lebih Neng. tenang. Ibu berarti detail sekali layanannya. Bener, Cak. Ibu bapaknya disuntik, anak-anaknya dolan. Betul, iya, anak-anaknya main di sini. Takokno. Ini loh, Dok. Sama nolak umek Iya. kae. Iya, nanya Nggak apa? usah saya, Dok? Dok. Nanya apa? Karena zaman sekarang ini kan anak muda lagi menggandrungi banyak sekali kebutuhan. Iya. Mau dari gadget baru, mau beli ini itu pokoknya sesuatu yang mahal lah, Dok. Iya, terus Bahkan gimana? mereka sampai berani melakukan apapun demi mendapatkan uang. Aduh, Dan kemudian ada Iya. hubungan Iya. yang yang terlarang. menimbulkan tidak baik. Oh, Itu kan bisa menyebabkan ini penyakit, Dok. pasti HIV ya? Wah, itu, Dok. HIV kan? Nggih, Monggo. kita mau tanya tentang HIV itu mulai awal sampai dengan pengobatan dan pencegahan. Oke, saya pilih kebetulan ada Dokter Rangga ini. Oh, gitu? Dokter Rangga. Ini Dokter Rangga, ini ahlinya HIV. Iya, monggo. Iya, senang sekali bisa ketemu beliau. Iya, ini Kok dilanjutno ning awake dhewe. Tanya efek-efek. lebih lanjut, Cak. Iya. nggih monggo sama Dokter Rangga nanti Saya tanya lihat lagi. Ibu tadi pasiennya juga banyak. Monggo kalau mau dilanjutkan Nggih. melayani pasiennya. Terima kasih ya, Bu Nggih, Dokter. saya tinggal ya waktunya. dengan Dokter Rangga ya. Monggo. Baik, monggo silakan. Nah, iki ulam di apa sing bahasa ini? Foto, Cak. Ikan pun tiba ngono iku lho. Jadi ulam di pucuk, ikan pun tiba. Waduh. Maksudnya apa yang kita inginkan ketemu dengan ahlinya. Benar. Dokter bisa saya Nggih, persiapkan, izin dok, niki kula ganggu lah. Penjenengan tadi saya lihat pasiennya ya untel-untelan. Tapi sehubungan ini ada yang sangat-sangat penting ya nih. Iya, benar Dan banget, Cak. kita ingin tanya kepada penjenengan. Misake, ojo Gini, ngewasi Dok. aku tok ae. Enggak, Cak. Jadi gini, Dok. Zaman sekarang ini kan anak muda mau melakukan apapun buat mendapatkan keinginannya, termasuk duit. Bahkan termasuk mau berhubungan badan, berhubungan terlarang yang akhirnya menyebabkan penyakit tuh, Dok. Penyakit Benar. HIV. ya. Nah itu kinten-kinten itu jenis penyakit apa? HIV itu pada dasarnya adalah sebuah virus. Iya, Jadi kuman, Mm-mm. sebuah penyakit yang ditularkan Penyakit yang asal usulnya sebuah kuman kan asal begitu? usulnya sebuah virus. Betul. Gede-gede jadi penyakit. Jadi penyakit. Betul, seperti Iya, itu. iya. Nah, penyakit ini beda. Biasanya kalau kita terkena penyakit, Nggih. sistem imun kita akan melawan penyakit itu sampai kita sembuh. Wah, iya. Jadi sistem imun kita adalah pertahanan kita terhadap penyakit. Kalau pada HIV terbalik, HIV ini yang sukanya memakan sistem imun kita. Wah, Sistemnya yang dimakan Malah dengan sistem imun kita HIV. dimakan oleh HIV. Nah, mengerikan karena banget sistem loh. imun kita dimakan oleh HIV, maka makin lama sistem imun tubuh makin turun, makin turun, makin turun. Lama-lama kita akan terkena banyak sekali penyakit. ini bisa dijelaskan nggak, Dok? Gejalanya itu apa aja? Terus cara penularannya gimana? Penyembuhannya gimana? Nah, itu dok penting nih, Bu. Betul. Nah, HIV ini kenapa kok kita ini awal-awal sulit mengetahui? Karena memang HIV ini pada saat pertama waktu masih makan sistem imun tapi orangnya masih sehat,
tidak ada gejala sama Maksudnya sekali. awal-awal Berarti walaupun masanya. sudah tertular tidak ada Waktu gejalanya. sudah tertular kita tidak tahu. Nah, begitu sistem imunnya sudah mulai habis, mulai turun, makin turun, maka mulai muncul penyakit. Misalnya sering batuk-batuk, berulang, sudah diobati, sakit lagi, sering diare, padahal tidak makan apa-apa yang aneh, kok tiba-tiba diare terus. Bahkan pada kondisi-kondisi yang berat, itu bisa gejala infeksi berat. Bahkan salah satunya bisa menjadi kanker pada tubuh. Ada kanker yang disebabkan oleh HIV. Nah, kita memang tidak bisa mengetahui secara gejala, tetapi HIV ini bisa dideteksi dengan pemeriksaan. Pendeteksian awal sebelum betul-betul kita sakit itu, Betul. apa itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan. Jadi HIV ini tertular pada kita, tidak Misalnya melalui sana batuk-batuk. telenik ke saya misalnya. Iya. Itu sejak awal saya sudah bisa tahu belum? Nah, HIV ini cara penularannya sangat unik. Karena hanya bisa dengan 4 cairan tubuh. Yang pertama darah. Sebutkan Yang kedua, 3 saja dok, yang keempat nggak usah ya, 3 saja. Nah, Satu. Cak. Ini soalnya kok terus awake dhewe ingat sih enggak iki. Satu apa penyebabnya? 1 darah. Oh, Darah. tak oleh. Yang kedua cairan seksual. Yaitu ada 2. Yang pertama sperma, yang ketiga cairan vagina. Iku demek tok ya gak oleh ya. Nah, nanti saya jelaskan. Oh, gitu. Yang keempat Susu aja. adalah air susu ibu dari ibu yang sudah memiliki positif HIV. Waduh. Loh, bayi juga tidak boleh Berarti nyusu. bayinya gimana dok? Nah, nanti juga saya jelaskan Ya, cara pencegahan. itu masih ini saja. Kemudian lanjut. Nah, dari 4 cairan ini, kalau terkena langsung ke tubuh kita, misalnya dari cipratan darah, misalnya pada saat berhubungan seksual, misalnya ibu yang HIV positif dan tidak berobat, menyusui bayinya. Dari 4 ini, kalau terkena cairan itu secara langsung, maka bisa menularkan HIV. Nah, tetapi hanya 4 cairan ini, jadi cairan lain, misalnya keringat tubuh, misal air liur, itu tidak menularkan Berarti HIV. kalau kita bertemu dengan orang yang mengidap penyakit HIV, kita bersentuhan, itu tidak masalah ya dok Tidak ya? menularkan. Tuh ingat sobat sehat, tidak bermasalah. Termasuk salaman. Iya benar. Salaman, bahkan ciuman, berpelukan, itu tidak menularkan virus HIV. Bahkan tinggal serumah, makan makanan yang sama, menggunakan toilet yang sama, atau misalnya menggunakan kamar mandi yang sama, itu tidak menularkan HIV. Tidak menularkan sobat sehat. Kayak sampean sing saiki nonton JTV ini penting. Jadi lek ketemu wong sing sudah mengidap HIV, aja cek ado-ado saman sebul. Salaman tok lho gak apa-apa. Gak apa-apa Pak Tidak sobat apa-apa. sehat. Aja sampai teko kaduan malah saman sawati cek ngato gak gelem nang kampung kene aja. Itu masih bisa diobati, masih bisa dicegah atau masih bisa bagaimana dok? Nah, zaman dahulu mungkin dikatakan ya, virus HIV ini merupakan sebuah vonis mati. Zaman dahulu, zaman sekarang dari pemerintah Indonesia sudah ada obat untuk HIV ini. Ya. Nah, obat HIV ini disediakan di puskesmas dan di rumah sakit yang memang melayani program HIV atau namanya PDP. Obat ini bisa mengurangi aktivitas virus HIV dan bahkan mencegah mereka supaya tidak makin banyak di tubuh kita. Kalau pengobatannya berhasil, bahkan orang ini seperti tidak punya HIV, tetapi dengan satu syarat. Obat HIV diminum selama seumur hidup. Tidak boleh Berarti putus. HIV ini bisa hilang dari tubuh kita atau gimana dok? Tidak bisa hilang, tetapi bisa ditekan atau istilahnya disurpresi. Kalau sudah kondisi surpresi, HIV ini seperti tidak ada aktivitasnya dan dia tidak beranak pinak di dalam. Jadi tubuh bisa kembali membangun sistem imun dan kembali bisa melawan penyakit-penyakit Berarti yang lain. pengidapnya seperti orang sehat pada umumnya. Seperti dok, ya? orang sehat pada umumnya. Maksudnya dengan obat iku ning sing jenenge HIV iku ditahan. Nek jumlahe 7 ya tetep 7 dhisik.
dengan kita awalnya mungkin salah gitu apa terus, mboten, tapi bahkan lama-lama ditekan, bahkan pada saat diperiksa seperti tidak ada. Tapi seumur hidup minum obatnya. Jadi meskipun Maksudnya, sudah tidak ada tetap minum. Kudu patuh dengan minum obat itu. Betul sekali. Berarti hidupnya bergantungan dengan obat. Niki nek saya utawa ning Selin ini ketemu dengan si A, kok kena HIV apa? Kudu napa? Kudu yo napa kula niki? Kudu kula cedhaki terus sakno kon yo meneh-meneh lha apa kon tak kandhani kok gak manut apa kudu ngono? Apa kudu cepet mluwayu? HIV. Nah, kudu napa yang kudu saya lakukan ini? Nah, yang pertama apakah Bapak ketemu orang-orang yang sudah berobat atau belum? Nah, kan selenting-selenting dok. Oh itu ada yang kena terus kita nggak tahu apa dia sudah ngombe obat atau ada gejala belum. awalnya mungkin dok. Nah, kalau pada misalnya orang kita tidak tahu ini sudah berobat atau belum, pada dasarnya seperti tadi saya bilang HIV tidak menular dengan sentuhan, tidak menular dengan aktivitas bersama, selama tidak melibatkan darah, hubungan seksual, dan air susu ibu. Jadi kalau hanya beraktivitas seperti biasa, ya seperti orang biasa saja, tidak ada bedanya. Jadi tidak apa-apa nih. Tidak apa-apa untuk Misalnya aktivitas. di Nyun Sewu loh dok, Nyun Sewu. Misalnya ketemu cak terus hidup-hidup ngejak salaman. Nah kita kan momoh kan ya tidak mungkin. Tidak apa-apa kalau seperti itu karena tidak menular. Tetapi perlahan-perlahan virus itu akan menggerogoti sistem imun tubuh orang yang bersangkutan. Jadi kalau ketemu orang kita tahu dia terkena virus HIV, tapi kita tahu dia belum berobat, tolong diarahkan supaya berobat agar dia bisa mengobati dirinya dan tidak menjadi semakin parah penyakitnya. Ngene kulo ning. Kon niku lek diomongi aja nguwasi ganteng-ganteng. Catetono sing penting iku. Mau tak kucak, wis tak eleng-eleng iki, Cak. Wis cetha iki masalah HIV nih. Wis. Saiki awake dhewe kok dilanjutkan, Dok, nyuwun sewu. Kita ingin tahu juga bagaimana mengobatinya, bagaimana pencegahannya. Kita lanjutkan ke tempat yang lain, monggo saya mau diajak kemana. Monggo. Aja nang kene tetap semangat sehat. Nah, Dok, tadi kita kan sudah ngomong umum ya Ning ya Benar, Bang tentang Cak. penyakit HIV itu tadi. Pengobatannya. Pengobatannya gimana dok? Bisa dikasih tahu ke sobat saya di rumah. Jadi pengobatan HIV yang biasa dinamakan obat ARV atau antiretroviral. ARV ya dok ya? Nah, itu adalah pengobatan bentuknya berupa tablet. Nah, Pil, ini pil. pil satu. Nah, pil ini mengandung 3 obat antivirus sekaligus. Maksudnya sekali minum ada mengandung 3. 3 obat. Mengandung 3 obat tapi minumnya 1 pil saja. Wah hebat berarti obatnya dok ya? 1 pil ini diminum setiap hari. Kalau bisa di waktu yang sama, pagi terus, malam terus, seperti itu diminum seumur hidup. Nah, pil ini tapi jenisnya juga ada banyak. Nah, jenis-jenis ini yang kita tentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Orang ini mendapatkan pil yang seperti apa, orang ini mendapatkan pil yang seperti apa. Oke, Dok, ini Ning. Kalau kita sudah tahu nih Mama nih, oh si A betul-betul sudah positif. Dia ingin patuh melakukan pengobatan. Langkah-langkah apa saja yang wajib dilakukan oleh si A yang sudah positif HIV tadi? Nah, mulai awal nih Dok, mulai awal sampai membepel itu. Nah, ketika si A ini sudah tahu kalau dirinya terkena HIV, Iya. maka pertama si A ini tentu harus konsultasi ke dokter yang mengerti. Nah, ketika sudah dipastikan oleh dokter, ya Bapak positif HIV, maka akan itu melalui uji lab. melalui pemeriksaan lab ini. Ya. Nah, kalau sudah tahu orang ini terkena HIV dan sudah dinyatakan positif HIV, maka yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan lab. Lebih lengkap lagi, yang kita periksa adalah pemeriksaan fungsi liver, fungsi ginjal, dan sebagainya, untuk mengetahui apakah orang ini memenuhi syarat untuk meminum obat ARV yang ada di puskesmas. Dok, nyuwun sewu. Kinten-kinten apa ya semudah itu ya
begitu dites, dok, kon wis jelas positif HIV. Apa semudah itu? Atau masih mengalami Melalui tahapan-tahapan apa lebih nih lanjut. jenenge? Masa tahapan. Jadi pemeriksaan lab yang kita lakukan ini adalah pemeriksaan antibodi HIV. Dan itu spesifik. Antibodi ini adalah hanya miliknya HIV. Jadi pada saat kita tes, kalau reaktif akan kita ulang. Reaktif lagi kita ulang. Kalau 3 kali dengan menggunakan reagen yang berbeda hasilnya reaktif, maka kita bisa menentukan, ya Bapak positif HIV. Langsung kelepek. Jadi pemeriksaannya itu berulang kali, Cak. Kayaknya langsung sekali ketahuan gitu ya, Tapi juga? 1 kali saja ambil darahnya. Oh, Yang periksa 3 baik. kali di labnya kita ambil. Loh, begitu ya Bapak kena HIV, itu kan mesti langsung kelepek. Itu kan harus ada penanganan psikologisnya dulu toh. Apa langsung dicek-cek sendiri terus mobil pil. Nah, memang untuk secara medis di puskesmas kita tentu ada pengobatan dan ada pemeriksaan lab lebih lanjut. Tetapi memang kita tahu HIV ini sedikit banyak petir di siang bolong. Nah, Iya, bener banget, Dok. mulane ta, kok nak sebelah balik tak kandhani. Aku ki cuma iso Wes, ngopeni Kak. sapi, gak iso ngopeni wong koyo awakmu. Iya, wis Aja mandek bulet aku, ae. wis mandek aku. Karenanya kami juga memberikan tawaran untuk pasien-pasien HIV kami ini. Iya. Jadi dari pemerintah Kota Surabaya, dari Dinas Kesehatan, ini sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memang memiliki pendampingan komunitas. Gitu Nah, ya. kami tawarkan kalau Maksudnya memang dikumpulkan dengan apa ini komunitas atau yang sejenis gitu ya. dengan yang sama-sama atau orang yang sudah terlatih sebagai konselor untuk memberikan dukungan psikologis bagi pasien ini. Tentunya ini kami tidak yang memaksa, tidak mewajibkan. Jadi kalau memang ada pasien yang, oh saya lebih open dengan seseorang tertentu, monggo. Tetapi kalau mereka tidak ada, daripada unek-unek itu tersimpan dalam hati, malah menyebabkan pikiran, kami menawarkan pendampingan seperti itu. Penting ini. Nah, sekarang wis wayahe Cak mitos atau fakta. Cak sobat jati ki ero kabeh apa mitos apa fakta tentang HIV iki. Oh ngono ta. Iya, Cak. Sik. Iki wayahe mitos dan fakta. Wis wayahe Cak. Wis ngenteni iki arek anak omah. Enggak. Jadi ini Dok nyuwun sewu, ini penjenengan kan ditanya, tolong dijawab dengan tegas. Niki mitos apa fakta? Silakan nih mulai ini. Yang pertama, Dok, mitos atau fakta? HIV dapat menular dengan berjabat tangan atau bersin. Mitos. Mitos ini harus dibahas ya, teman-teman. Berarti oleh. Iya, boleh dong, berjabat tangan, tidak masalah. Karena sekali lagi hanya dari 4 cairan, darah, sperma, cairan vagina, dan air susu itu. Iya. Yang kedua, Dok, mitos atau fakta? Penderita HIV tidak memiliki atau tidak bisa memiliki keturunan. Mitos. 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 Berarti faktanya bisa. Faktanya bisa, tapi memang dibutuhkan tapinya. pencegahan supaya bagaimana ibu yang terkena HIV tidak menularkan pada janin, supaya persalinannya tidak menularkan ke bayi yang baru lahir, dan supaya bagaimana saat menyusui tidak menular ke bayinya nanti. Iya. Lanjutkan sini. Yang ketiga, Dok, mitos atau fakta? Penggunaan jarum suntik yang tidak steril apakah dapat mengakibatkan HIV? Nah, Fakta. hati-hati, Nah, hati-hati. Kalau di layanan kesehatan, jarum kami steril semua. Jadi kami tidak menggunakan jarum yang tidak steril digunakan kembali ke orang lain. Karena itu adalah penularan utama dari HIV melalui darah, salah satu dari 4 cairan. Kalau jarumnya pasti steril, tidak akan menularkan Oh, HIV. berarti kalau jarumnya Tetapi steril kalau aman. jarum dipakai berulang, apalagi dengan orang yang berbeda, Beda. tidak steril, dan salah satunya terkena HIV, maka itu akan menularkan. Waduh. lanjut di sini. Nah, mitos atau fakta? Wanita hamil yang terinfeksi HIV dapat menularkan ke bayinya. Fakta. Salah satunya dari darah pada saat hamil, darah ibu dan darah bayi kan sedikit banyak menjadi satu. Jadi satu. Benar banget, Dok. Pada saat lahiran, jalan lahir tentunya akan ada transfer darah dari ibu ke anak.
Dan pada saat menyusui, ibu ini pada saat menyusui dapat menularkan melalui air susu ibunya. Wah, kasihan banget Cak bayi ini. Ayo makanya gak oleh nyusu dhisik. Tapi bisa dicegah. Ajane kok ojo iki nglakukan hal sing nularno HIV ku. Oke. Mitos atau fakta, pasien yang terkena virus HIV masih bisa bertahan hidup yang lama. Fakta. Fakta. Tadi harus dibahas ya. Karena ada satu istilah dalam program HIV yang dinamakan 3-0. Dan salah satu dari 3-0 ini adalah 0 kematian akibat HIV. Itu menjadi semangat ya. Jadi menjadi semangat pengobatan 0 kematian itu tadi. Betul, 0 kematian karena HIV. Ya memang, setiap orang pasti punya batas umur. Tetapi bagaimana batas umur orang ini tidak disebabkan karena HIV. Mitos atau fakta, setiap siapa saja sih gak nyekel duit beras jadi kayak wong bingung. Mitos apa fakta? Ya fakta, Cak. Fakta kalau ini. Kan cepet nyaut. Podo Cak ngeluh iki lek gak cekelan duit. Nggih. Nah, setelah kita tahu ini penting guys sampean semua wong. Iki mitos iki fakta. Nah, itu sifatnya fakta. Ojo sekali-sekali sampean ikuti. Benar, bukan berarti 0 kematian kita bisa ngikutin ya, Cak. Iya. Tenang-tenang aja oh, gitu, kakak jangan. mati. Besok tak balik ini menang. Ojo mati temen kon. Tak jamin. Dok, kita sudah sampai kepada pengobatan tahapan-tahapan itu tadi. Tentu kalau sudah diobati itu tidak jaminan kok bisa langsung sembuh sehat. Apa yang kudu dilakukan oleh pasien setelah melakukan langkah-langkah pengobatan? Masih ada lagi apa tidak? Yang pertama tadi, minum obat seumur hidup tidak boleh putus. Iya. Yang kedua, hindari eksposur virus. Artinya, itu apa itu? kan kenanya karena misal dari darah, dari sperma, dari vagina atau dari air susu. Kalau sudah kena dan sudah diobati, tolong jangan kena lagi. Karena kalau kena eksposur lagi, makin banyak virus di dalam. Itu kaitan dengan sikap ya dok. Betul. Jadi selain fisik ning dileboni obat, tapi tingkah laku sikapnya kudu ditoto. Ya udah, Dan yang terakhir harus kontrol secara rutin. Jadi kalau memang pengobatannya ada komplikasi dan semacamnya bisa langsung dikenali dan bisa langsung diatasi. Nah, itu penting. Mungkin ini dibutuhkan supaya apa bisa membantu menunjang yang 0 kematian itu tadi. Betul. Nah, untuk menyukseskan obat. diobati mau mendina sampai suwi tapi nek wong iki Tapi padha ae ya percuma, Cak. Pelitisan tanggane nang kali ditutno ya padha ae to, Dok. Ya, kalau terkena eksposur berkali-kali maka jumlah virus akan semakin banyak. Wah, Dan belum tentu jumlah virus yang makin banyak itu bisa diatasi begitu saja oleh obat ARV. Saman kepengin takon apa? Ini sampean bolak-balik ngombe jamu tak takoni. Lapolin selin kon kok ngombe jamu tidak kena HIV. Gak, Cak, wis tobat aku semandek, wedi aku. Dok, ini sudah cukup jelas apa yang kaitannya dengan jenengan kok guyu kok sing kesenengan ngono delok aku. Jadi ini pengobatannya sudah selesai. Sikapnya, tingkah lakunya setelah diobati kudu diubah. Seperti yang penjenengan tadi sampaikan. Satu lagi dok, mungkin ada pesan ini untuk kebetulan siang ini lagi ada yang nonton JTV. Apa pesannya nanti saja kita sambil jalan-jalan. Nggak apa-apa saya Tahan sampaikan. sik, Cak, tahan sik, Dok. Tahan dulu. Jenengan lo juga. Kita lanjutkan dulu ya, Neng. Oke, sik, Cak, sobat sehat di rumah jangan kemana-mana, tetap di Semangat Sehat. Aduh. Wah, panas-panas, ono kolame, Cak. Seger. Ini mumpung padang bulan, ya. Jadi kita lanjutkan lagi dok. Saya senang ini dengan taman-taman yang begini. Umpama kok pasien itu belum diobati, diajak melaku nang taman ini. Insya Allah setengahnya wis sembuh bisa. Soalnya matanya seger ya, Cak. Dok, tadi kita sudah gejalanya sudah tahu, penyakitnya sudah tahu, pengobatannya sudah tahu. Kemudian yang penting juga ini apa nih, pencegahan. Pencegahan. Mungkin dokter bisa ngasih tahu sobat sehat di rumah Ya. tips-tipsnya, cara pencegahannya biar mereka pada tahu nih dok gimana caranya.
Jadi kalau pencegahan yang paling pertama adalah kita biasanya sebutnya A, B, C, D, E. Nah, ini A, B, C, satu-satu. D, E. Satu-satu dok, sebutin dulu dok. Supaya A, jelas nih. ini bahasa Inggris ya. Oh yang A. Abstinence. Artinya jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Wah ini sobat sehat. Ditahan sih. Ini loh, itu betul dok. Betul itu kudu ditekankan itu. Makanya jangan melakukan hubungan seksual Di luar nikah. Di luar nikah. Yang kedua adalah B. B. Be faithful. Apa itu? Atau artinya setia. Kalau sudah ini. satu pasangan, ya satu pasangan saja. Tuh ingat sobat sehat. Ini saya mewakili, aku mewakili Apa, sing nonton Cak? JTV. Apa hubungannya setia mbek kena HIV lho? Betul itu dok. Karena kalau kita memiliki pasangan multiple, Iya. memberikan eksposur virus yang lebih banyak. Nah, Wah, iku semakin berganti-ganti semakin Semakin Ah. banyak. banyak Tuh, ini. iku logikanya itu gitu. Aja mbok kait-kait no, aku setia pola ambek bojoku tapi ya cek kena. Ya setia nek ana bojone, nek gak ana bojone sampean tumpuk-tumpuk nang jopo. Betul, ya. Yang C. Kemudian yang C adalah kondom atau pengaman. Mm-mm. Supaya kalaupun misalnya pasangan kita itu terkena, kalau kita menggunakan kondom, maka kemungkinan terkena virus jauh berkurang. Lanjut dok. Nah, D. yang D adalah no drugs atau jangan menggunakan obat-obatan terlarang karena hubungannya dengan jarum suntik tadi. Ada nom iki biasa ya cak. Ngombe-ngombe sembarang kalir. Waduh. Termasuk menggunakan pil-pil yang tidak Benar. jelas itu. Nah, Dok. itu. Masih ada lagi? Dan yang terakhir adalah E yang kita lakukan sekarang yaitu education atau Wah. edukasi Wah. pada masyarakat. Ternyata memberi edukasi itu penting banget loh sobat sehat. Dan edukasi itu tidak hanya tanggung jawabnya puskesmas gitu, Nah, tapi juga tanggung jawab teman-teman ke teman, tonggo nang tonggo. Harus saling Jadi peduli. lek sampean dolan nang tanggane ya ojo cuma lek butuh nyilih panci lek wajar. Tapi omong-omong tentang edukasi, HIV seperti yang sampean tonton saya nang TV. Ada lagi dok yang ingin disampaikan. pada dasarnya HIV ini kan kenapa penyakit yang masih belum banyak diketahui masyarakat. Semua orang tahu HIV, Ya. tapi tidak semua orang mengerti tentang HIV. Benar banget. Bagaimana pencegahan, apakah bisa diobati atau tidak, apakah bisa diperiksa bahkan. Jadi, yang paling penting dari HIV adalah ini sebuah penyakit. Tetapi bukan orangnya yang sakit adalah sistem imunnya terkena penyakit. Jadi yang paling penting dari HIV menurut saya adalah hindari stigma, obati penyakitnya. Sekali lagi, HIV bukan vonis mati. Ya. Dan yang lebih penting lagi gitu, bukan hanya si yang sakit saja yang kudu melakukan itu, tapi tonggo-tonggo, teman-teman komunitasnya ikut mensupport. Iya Harus ada benar. support. Kita harus saling peduli ya cak ya. Ojo malah saben liwat diwadani, dilokno, ya itu malah Benar menambah Betul. menambah shock gitu ya Dok. Kayak iki Cek pengen ngomong akeh awake dhewe ya ning. Bener banget cak. Soalnya si akeh edukasi sing adek kudu ero cak. Tapi waktunya dibatasi. Bener banget. Umpama kok mulai ngono ya telung-telung dino maneh nginep nang puskesmas kene ya gak apa-apa. Dok, sebagai penutup mungkin panjenengan kepengen menyampaikan unek-unek yang selama ini tidak bisa diomongkan Bisa kemana-mana. disampaikan ke sobat sehat di rumah dok. Monggo. HIV sekali lagi bukanlah vonis mati. Obati penyakitnya, rangkul penderitanya. Wah, Nah. apik ya apik. Buat sobat sehat di rumah yang masih memiliki pertanyaan yo cak yo iso ngirim pertanyaannya di nomor di bawah iki. Ya ngono ning sing genah ngono. Cek sing Oh WA. sing gawong udah cak ini nunjuk Sampeyan sing kepengin takon, umpamane kok unek-unekan ini episode mingguan, sampeyan iso WA dhisik kan maksudnya. Ya bener cak di nomor di bawah ini. Tapi ya sing ditakono kudu sing mengandung penyakit. Nek masalah umpamane kok pas tepak cicilan dasku ngelucak. Aduh, bedo cak. Ya wis ngono dhisik, kita nyuwun pamit, Dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Sampaikan salam saya ke Bu Desi yang kebetulan tidak ikut kita di sini. Tadi ada kesibukan yang Baik. lain. Mungkin nanti di episode yang akan datang
kita bisa ketemu lagi. Nyuwun pamit, aku Cak B. Aku Ning Zelin. Ketemu lagi di episode yang akan datang. Nang Ciputat, Tuku Kawat. Tetap semangat, sehat. Semangat sehat. Wassalam.